Oke, Ibu Bapak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Indonesia, Bapak Ibu dokter, Bapak Ibu para medis, salam dari Jogja ya. Oke, good. Teman-teman, saya akan panggil teman-teman aja ya. Materi yang saya bawakan, saya beri judul Healthy Mind for All gitu. Kenapa begitu? Ya karena itu memang tema yang mau kita angkat hari ini. Nah, kita nanti bisa ngobrol lagi, nanti bertanya. Saya akan menjelaskan dari yang sangat awam sampai nanti mungkin yang lebih ke arah medis gitu ya. Cuman kalau ke arah medis nanti biar yang jawab Pak Dokter Kuncoro aja. Tak lempar ke Pak Kun dulu. Oke, good. So, apa sih yang saya maksudkan dengan healthy mind for all? Nomor satu, kita pahami begini. Kalau ada gado-gado nih, gado-gado yang fresh gitu ya. Terus ada lagi gado-gado yang satunya. Next. Halo? Nah, ini satunya gado-gado yang ada ye-ye-nya, ada we-nya anjing. Saya mau mencari gado-gado yang busuk nggak nemu. Jadi kalau Ibu Bapak ditawarkan dua tawaran ini, Ibu Bapak mau milih yang mana? Next. Iya, Pak Dokter, Bu paramedis, teman-teman paramedis, Bu Dokter, kira-kira mau pilih yang mana? Mau yang ambil yang fresh atau mau ambil yang ada ye-ye-nya? Jawabannya kelihatannya jelas ya, meskipun saya tidak mendengar jawaban teman-teman. Sebentar, Pak, sebentar. Belum next nih, balik dulu. Jadi, semua orang biasanya akan mengambil yang fresh. Ya, Kak, then ask yourself, kenapa ambil yang fresh? Jawabannya next. Iya, sudah jelas. Artinya kalau kita mau ambil yang nggak fresh, itu mungkin ada bakterinya, mungkin ada virusnya, out of date, jadi kita bisa sakit. So, next. And so, mind process work the same way. Jadi, pikiran kita, mind kita, brain, kalau pikiran terlalu sempit, brain kita work the same way. Sama, kita butuh sesuatu untuk feeding our mind. Next. Iya, so then pertanyaannya, how would you feed your mind? Ini jarang kita bahas karena bentuknya nggak jelas, bentuknya tidak tangible seperti kalau kita makan gado-gado tadi. Tapi sebenarnya sama. Nah, sehingga kalau kita mau feeding ourselves, maka akan ambil makanan yang mana, yang fresh atau yang sudah ada ye-ye-nya tadi. Next. Iya, jawabannya pasti sudah jelas. Kita mau ambil yang nutritious mind feed, gitu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana kita feeding mind kita. Kalau kita feeding makanan untuk tubuh kita pakai mulut. Nah, kalau mind itu gerbangnya lebih luas lagi. Gerbangnya tidak hanya mulut, melainkan juga melalui semua indera yang ada di dalam diri kita. Jadi bisa melalui mata, apa yang kita lihat, apa yang kita baca sehari-hari. Bahkan bisa kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Kemudian gerbang yang selanjutnya adalah telinga kita, apa yang kita dengar sehari-hari. Kemudian gerbang yang lainnya adalah, saya akan mengatakan mulut sebenarnya dari lidah ya, tapi mulut, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan. Ada dua hal, satu yang kita ucapkan, dua yang kita rasakan. Jadi jenis makanan dalam arti harafiah beneran. Kemudian the smell, apa yang kita baui sehari-hari. Kemudian skin, apa yang kita rasakan sehari-hari. Jadi 5 gerbang sensorik itu berfungsi untuk feeding our mind. Nanti kita akan lebih detail lagi. Next. Next, Pak.
Oke. Iya, ini adalah yang di sebelah kanan bawah itu saya ngangsu kaweruh dari kolega kami, Dr. Jajar dan Dr. Zainal Sufro. Jadi coba ibu bapak yang teman-teman yang ada di dunia medis pasti lebih familiar. So apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Ternyata di level seluler ada inter-cell communication. Apapun yang masuk ke dalam sensori kita itu akan diterjemahkan sedemikian rupa sehingga dia constructing susunan protein atau susunan apa yang nantinya itu akan mempengaruhi tubuh kita. Next. Next. Iya. Nah, bisa dilihat ternyata apa yang kita lihat, apa yang kita bauin, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu leading ke stimulasi protein construction leading pada pembentukan electromagnetic waves yang ada di dalam tubuh kita yang nanti akan stimulating mechanism of produksi neurotransmitter yang ada di tubuh kita. Next. Next, monggo. And so, itu akan signaling molecules spread to all parts of the human body melalui bloodstream wujudnya. Bisa dilihat di skema yang di sebelah kanan, di bentuk kecilnya di proses dalam endokrin. Saya pikir ini teman-teman dokter dan para medis jauh lebih tahu daripada saya. Saya hanya belajar dari dua kolega dokter yang luar biasa ini, Dr. Jajar dan Dr. Zainal Sufro dari FKKMK UGM. Nah, masuk ke sana, kemudian apa yang terjadi? Next. Iya. Next. Next. Iya, oke. Kalau kita perhatikan stres dan HPA axis ini, kita tahu bahwa sebenarnya it's not the stress that kills us, but it is our reaction to it. Jadi reaksi kita terhadap stresor itu yang berbahaya. Nah, stres itu sendiri sebenarnya is not a bad thing. Stresor itu netral, tetapi reaksi kita or inability to adapt it itu yang bisa constitute disease itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat antara teks dan gambar, itu saya tulis di sana ada cognitive appraisal. Cognitive appraisal itu bagaimana kita mengartikannya. Jadi itu it does matters karena itu yang akan leading apakah kortisol yang diproduksi, apakah adrenalin yang diproduksi, atau apakah neurotransmitter atau hormon-hormon yang menyehatkan, sito apa gitu ya, pokoknya sehat-sehat gitulah. Itu tergantung bagaimana kita memberikan arti, the way we interpret stresor yang dari luar tadi yang bisa masuknya ke tubuh melalui 5 gate of sensorik kita. Nah, itu ubahable. Saya kira ubahable itu bisa diubah. Jadi interpretasi yang awal itu adalah interpretasi yang biasa terjadi. Jadi ya ini ya gitu. Tapi bisa kita jadikan reappraisal menjadi wow, it's a challenge gitu. Nah, begitu ngeri maka ini negatif emosinya. Tapi begitu challenge maka ini stimulating stress positif. Hormon neurotransmitter yang terproduksi dari appraisal yang berbeda akan berbeda pula. So it is really in your appraisal processes kita yang harus working on sangat kuat. Next. Next ini kita lihat di hipothalamic
pituitary adrenaline axis, saya belum lanya ngomongnya HPA axis. Sama ya, jadi ini hanya menunjukkan detail proses atau mekanisme from outside menuju ke tubuh kita, sampai ke mekanisme-mekanisme elektrik yang ada di dalam tubuh kita dan memproduksi hal-hal yang either positif atau negatif. Next. Ini dipelajari di studio kami di Fakultas Psikologi UGM. Masuk ke ranah clinical hypnosis. Next. Yuk, next yuk. Oke. Ini masih konstelasi dari teman-teman medis, jadi bagaimana proses itu terjadi, glukosa mobilisasi, inflamasi, ada yang combine effect, ada blood pressure. Jadi ini saya pikir peta ini Bapak Ibu medis and paramedis pasti sudah sangat familiar. Next. Nah, berdasarkan mekanisme tersebut, so how would you then insert the best nutritious stimuli in your mind? Jadi gimana sih kita bisa memasukkan stimulus yang nutritious di mind demikian rupa sehingga mekanisme keluar atau mekanisme di dalam tubuhnya itu menyehatkan atau bahkan strengthening. Yang kalau di dalam dunia kedokteran kita lihatnya sebagai immune system. Jadi tentara pertahanan diri kita gimana sih bisa diperkuat dengan memberikan best nutritious stimuli to our mind. Salah satu jawaban yang paling gampang adalah relaxation. Oke. Nanti Mas Danang akan memberikan salah satu contoh dari banyak jenis relaksasi atau teknik yang beliau kembangkan akhir-akhir ini dan bahkan di dunia banyak sekali. Ini hanya akan salah satu contoh. Saya akan menjelaskan kenapa kok ke sana. Kenapa kok first relaksasi? Next. Pertanyaannya kan akan datang seperti ini. And then what kind of relaxation? Kenapa relaksasi dan jenis relaksasi yang seperti apa? Next. Nah, ini agak psikologi, jadi agak saya jelaskan perlahan-lahan. Relaksasi yang dalam. Kenapa relaksasi dalam? Jadi kalau Ibu Bapak lihat iceberg, gambarnya, iceberg yang paling atas itu consciousness, di bawah itu unconsciousness. Unconsciousness jangan diterjemahkan tidak sadar. Conscious memang sadar, unconscious bawah sadar. Di tengah-tengah itu subconsciousness. Ini sangat Freudian, tapi ini saya hanya memakai proporsinya saja. Nah, kalau Ibu Bapak familiar dengan electromagnetic waves yang ada di dalam tubuh kita, maka ada 4 yang dominan, yang sering kita bicarakan. Bukan berarti hanya 4 aja yang ada eksis, tapi yang sering kita bicarakan ada 4. Oke, ketika kita sadar seperti ini, Bapak Ibu melihat di sana seperti ini. Kalau Bapak Ibu nggak delongkop, nggak fokus ya, delongkop tuh gini. Pas delongkop itu mungkin ada di alfa gitu. Nah, kalau biasa gini seandainya bisa dipotret dan diukur, maka yang dominan itu adalah betanya. Banyak yang ada di sana atau mungkin malah gamma tidak ada di situ. Kalau agak sedikit itu mulai alfa, kalau puasa atau ngantuk belum minum kopi alfa. Kemudian kalau ngantuk leler gitu itu masuk ke theta. Ini di sebelah kanan sudah ada frekuensinya dengan modulasi yang tertentu. Kemudian kalau theta itu kayak tidur tapi masih dengar tetangganya ngomongin kita apa. Waduh ini ada gerobakan apa. Nah delta itu tidur mati. Tidur yang kucing jempalik, kerumpiangan itu kita nggak bangun-bangun. Itu di delta. Nah di mana relaksasi yang kita maui? Relaksasi yang kita maui ada di sekitar alfa dan theta. Kenapa demikian? Nah, saya baru tahu setelah ketemu dengan Dr. Daniel Sohro. Ternyata ketika orang berada di dalam deep relaxation, maka yang aktif adalah saraf, nanti saya dikoreksi kalau salah ya, saraf perifer subdiafragmatik. Nah, perifer subdiafragmatik ini mengaktifasi, kalau teman-teman sering baca di teori, wandering nerve. Dan wandering nerve ini ada di 80% of the body.
Artinya apa? Kalau itu diaktifasi, maka kekuatannya 80% dia memiliki pengaruh dalam tubuh kita. Itu sebabnya harus masuk ke dalam position. Itu ada dipelajari di polyvagal teori. Nah, jadi what kind of relaxation adalah relaksasi yang berada di sekitar theta. Why? Karena dia berpengaruh terhadap 80% of our body. Kalau kita relaksasinya sambil ngowah, begini ngobrol gini-gini, relax gitu loh. Relax. Itu hanya 20%. Atau kita diskusi, harusnya begini loh, Bu, harusnya begitu loh, Bu. Itu hanya 20%. 20% sama 80% jelas lebih besar 80%. Waktunya jalan seperti tak karuan. Oke, good. Kita lanjut ya. Ini diterangkan di dunia medis di polyvagal theory. Nah, kalau kita dipersani next, ini yang saya maksudkan tadi. Kalau di sebelah kanan itu ada EEG rekaman gelombang otak yang ada di kita. Kalau yang satu on bukan berarti yang lain off. Jadi kalau ini di awal itu bisa dilihat gamanya yang light, gamanya yang aktif gitu kan. Tapi begitu deep relaxation itu di-insertkan, maka hampir semua aktif dan di deltanya pun juga aktif. Nah, ini Dokter Desin, guru saya untuk ini. Jadi kalau saya keliru ngomong nanti Dokter Desin yang terusan ya, yang di FKK. Atau Dokter Kuncoro soalnya yang only dokter di sini. Nanti biar Dokter Kuncoro yang jawab. Nah, so tugas kita adalah how would you nutritious mind stimula itu di-insertkan deliberately. Deliberately itu saya tulis dengan besar. Kenapa? Karena saatnya musim yang kita sering lupa. So, deliberately itu adalah sesuatu yang diprogramkan. Kalau kita jalan-jalan ke pemandangan, wih apik banget ya pemandangan gitu toh. Itu kan by chance. Nggak, sekarang dirancang. Saya akan ke sebuah tempat yang sawahnya luas karena saya mau feeding my mind. So, feed your mind, feed your mind, feed your mind. Karena nutritious mind feeding ini akan sangat mempengaruhi daya tahan kita. Dan itu akan mengalahkan any potential resource of bakteri atau virus yang masuk ke kita. Next. Oke. So, ini nutritious mind ini seperti apa misalnya untuk teman-teman dokter jadi dan para medis? Saya menulis beberapa hal yang mungkin sangat mudah-mudahan bisa menyemangati. So, dalam hidup selalu ada awal dan selalu ada akhir. Kita nggak akan bisa hidup terus-menerus kecuali kalau kita terbuat dari plastik. Akan ada saatnya kita deadline. Ya, and so the same thing. This pandemic akan ada akhirnya. There will be akhir of this pandemic. Itu sangat kuat hukum alam yang seperti itu. Jadi nggak ada orang yang anak-anak terus ratu itu nggak ada. Kecuali boneka anak-anak. Kita nggak ada yang boneka. Nah, so it's all over the world terjadi. So we're not alone. Kita nggak sendirian. And therefore you've got to be strong. Karena the whole world working for it. Right? Okay. Next. See, ketika saya mengatakan itu, saya sangat semangat. Mudah-mudahan yang mendengar juga semangat. Ini akan feeding my mind juga selain saya feeding your mind. Yang kedua, this pandemic is kenyataan. Kita nggak bisa langsung menghapus begitu saja. So, nggak ada bargaining juga. Kita nggak ditawarin, kamu mau nggak dikasih pandemik? Nggak. Jadi, face it. And the option is only win from it. Kita hanya punya satu opsi. Face it and menangkan. Paham ya? Oke, next. Ibu Bapak, saya kebetulan believer. Kebetulan saya beragama Islam and I believe on it. So, kalau kita sebagai believer, maka hidup dan mati itu tidak pernah bisa kita ubah titik waktunya. It is sangat mutlak di tangan Sang Maha Pencipta. Gitu ya. Kalau belum waktunya, mbok ngantek keplenyet sepur itu ya tetap hidup gitu. Tapi kalau sudah waktunya, kita nggak perlu sakit, kita nggak perlu tua, kita nggak perlu keplenyet apa-apa. Kita duduk aja, ngerti-ngerti, nih, sudah tanggalnya, sudah detiknya. And this is mutlak ngoni Gusti Allah. Ya, oke. Kalau believer akan begitu. Teman-teman, pandemik ini di dunia mengubah banyak hal. Di Belanda sudah mulai ada di tempat-tempat penunggu bis, itu ada tentang Al-Quran, ada tentang ayat-ayat di Injil, jadi sudah berubah. And so,
let's see, waktunya saya akan ada di sini, and so be brave dalam skenario yang maha sempurna. Ada banyak sekali panggung di dalam hidup ini. Nah, saat ini panggungnya memang tidak seperti biasa, panggung yang dengan pandemik. Karenanya kita, menurut saya, kita adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang diseleksi oleh yang maha sempurna untuk facing the life yang tidak seperti biasa, and kita memenangkannya. Jadi, so be grateful menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang-orang yang mampu memberikan berkah bagi orang lain dalam jumlah yang relatif sangat banyak, untuk keluarga yang jauh lebih banyak, lebih besar gerbang untuk memberi keberkahan itu dibandingkan hari-hari kita yang biasa. Next. And so feed ourselves dengan nutrisi mental. Coba dilihat nih gambar bunganya. So sweet, so cute. Dirasakan, jangan dipikirkan. Nyaman di sini. Ini yang saya katakan harus dilakukan dengan sengaja and di plan. Jadi seperti program di dalam SOP. Ada SOP mengambil distansi fisik, ada SOP cuci tangan, ada SOP mandi, ada SOP pakai masker. Nah, SOP-nya adalah see, smell, hear, ambu itu apa bahasa Indonesia, sesuatu sehingga positif impact ada di emosi kita. Ini lihat cute binatang ini, bagus toh? Iya, so nonton clips lucu, berkebun, main dengan anak-anak, healthy sex loh ya, healthy. Itu boosting imun sistemnya kan nih. Makan yang enak dan dinikmati, jangan sambil lalu. Cari pemandangan yang bagus, musik-musik yang menyenangkan, baca cerita yang positif, cari clips-clips yang produk lucu-lucu, aneh, jelek, tapi lucu-lucu kita membuat giggling, tertawa. Itu imun sistemnya langsung shoot, dan itu gratis. Hanya butuh waktu dan sengaja. Next. Pakai semua resource pikiran yang positif dan menguatkan setiap hari, misalnya memberi uang pada orang-orang kecil, atau menolong orang, atau memberi senyum, atau orang-orang yang dijumpai di jalanan, di kantor, di sekitar. Simply sebenarnya ini programnya adalah menguatkan rasa bersyukur. Ketika kita memberi, maka kita akan merasakan sensasi yang berbeda. Next. And so this is the message. Hold hati yang kuat, dokter dan para medis. Bungkus dalam skenario yang maha sempurna. We are in this perfect scenario. Kita berada di dalam sebuah bungkus skenario yang sempurna. Jangan lupa. Jadi kita akan menjalaninya. It is a challenge for us to provide keberkahan ini, to provide your kesmartan kita, keilmuan medis kita, para medis kita, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang lebih dari yang biasanya. So, selamat datang di panggung yang istimewa dalam sebuah skenario yang maha sempurna. Next. So, this is the message yang saya ingin get across. I'm proud of you, Doc. I wish I was there. Tapi saya dulu daftar kedokteran nggak diterima, ya wes jadi psikolog. And so, allow me to endless pray for you and your family, and be strong, Doc, dan teman-teman, be strong, para medis. Good, two thumbs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.